Pagi saudara, saat ini saya masih berpikir tentang unjuk rasa yang dilakukan menolak Omnibus Law. Katanya, apakah benar kebijakan-kebijakan yang sekarang dibuat itu merugikan rakyat kecil, merugikan pekerja kecil, dan merugikan kita semua? Dirujuk atau dinilai dari kejadian-kejadian kemarin, kejadian-kejadian sebelum ada keputusan Omnibus Law itu, berdiri perusahaan-perusahaan outsourcing, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja untuk dipekerjakan ke perusahaan lain. Nampaknya masalah ini saja belum selesai, muncul masalah baru dengan Omnibus Law. Saudara, hati saya sangat terenyuh melihat PR-PR yang dulu yang belum diselesaikan, mengapa ada masalah baru lagi. Saya kemarin dapat kabar dari seorang teman yang sakit. Dia menyertakan surat dokter ke perusahaan dia bekerja, tetapi karena perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, maka rekan saya tersebut gajinya dipotong. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menjamin setiap karyawan yang tidak masuk kerja oleh karena sakit itu berhak mendapat upah. Tetapi zaman sekarang, zaman outsourcing, pekerja yang sakit oleh sebagian perusahaan-perusahaan outsourcing tidak diberi upah, alasannya tidak masuk kerja. Ini sungguh-sungguh sangat miris sekali saudara, apabila dia sakit 1 bulan dengan biaya yang besar yang harus ditanggungnya, terus dia tidak dibayar dan biaya sakitnya ditanggung sendiri. Ya, daripada sakit lebih baik mati, itu istilahnya. Oke, saya akan menjawab keluhan-keluhan dari rekan-rekan yang bekerja di perusahaan outsourcing. Saudara, mereka mengeluhkan tidak ada cuti tahunan. Betul, memang perusahaan outsourcing itu tidak ada cuti tahunan. Masuk dibayar, tidak masuk potong gaji. Kemudian di hari-hari libur nasional, mereka harus masuk kerja seperti hari kerja biasa, walaupun itu hari raya umat beragama, misalnya hari raya Nyepi, Natal, Idul Fitri, Waisak, dan lain sebagainya. Mereka kalau waktu itu harus masuk kerja, ya harus masuk kerja tanpa dihitung lembur. Sangat miris sekali saudara. Kalau dulu sebelum ada outsourcing itu ada perhitungan uang lembur pada saat tanggal merah ketika karyawan tersebut masuk. Tapi sekarang sebagian perusahaan outsourcing tidak membayar uang lembur pada tanggal-tanggal merah tersebut, melainkan seperti hari biasa. Kemudian ada lagi uang makan tidak ada. Memang outsourcing tidak memberikan uang makan. Jadi mereka makan harus pakai uang gaji mereka. Biasanya sebuah perusahaan itu memberikan uang makan setiap hari untuk karyawan yang bekerja di shift tersebut. Tapi sekarang kalau ikut outsourcing tidak dapat uang makan, tidak dapat cuti. Kalau tidak masuk dengan alasan apapun, walaupun sakit beserta bukti surat dokter dari rumah sakit, tetap dipotong gaji. Terus uang kehadiran dan uang transport juga tidak ada. Kalau dulu sebelum ada outsourcing itu ada uang kehadiran, ada uang transport. Tapi sekarang tidak ada saudara. Lalu tidak ada jenjang gaji. Jenjang gaji tidak ada. Kalau dulu sebelum outsourcing ada,
jenjang gaji itu nyata. Jadi pekerja 1 tahun sampai berapa tahun itu lebih tinggi dari pekerja yang baru masuk. Demikian seterusnya. Tapi sekarang itu sama sekali tidak ada. Dan saudara-saudara, akankah perusahaan outsourcing ini dipertahankan yang membuat penderitaan rakyat kecil, kaum buruh minoritas tidak mampu bertahan untuk hidup? Jangankan mereka mendapat uang minimum kabupaten atau UMK, mendapat uang yang setara dengan itu pun tidak bisa. Masihkah outsourcing dipertahankan? Menurut saran saya lebih baik outsourcing dibubarkan, karena itu memberi keuntungan ke pihak-pihak tertentu, tapi sangat merugikan kaum buruh. Mohon perhatian kepada para penguasa, pada para pejabat pemerintahan. Kalau memungkinkan atau kalau bisa, tolong hapuskan sistem outsourcing, kembalikan ke sistem kerja sebelum ada sistem outsourcing. Kembalikan. Karena kita sebagai manusia, kalau ikut outsourcing itu seperti budak. Terus terang seperti budak. Tidak ada hak-hak yang harus kita dapatkan. Hak cuti, hak libur karena sakit, hak uang makan, hak transport, hak jenjang karir, hak tunjangan, dan lain sebagainya itu hilang. Maka kepada penguasa dan pemerintah yang kami hormati, yang kami doakan senantiasa untuk selalu berpikiran bijaksana, tolonglah hapus sistem outsourcing sebelum Anda menjalankan sistem Omnibus Law. Aduh, ini masalahnya satu belum selesai, ada masalah baru lagi. Terus bagaimana nasib rakyat kecil? Harapan kami dari kaum buruh, tutup semua perusahaan outsourcing. Kalau bisa, kendalikan manajemen ketenagakerjaan melalui dinas sosial. Jadi dinas sosial lah yang akan mengkaji, dinas sosial lah yang akan memberi wawasan tentang gaji, dinas sosial lah yang akan memberi segala kebutuhan, hak-hak para pekerja, bukan outsourcing yang senantiasa menindas para pekerja. Maka saudara, mari kita berdoa supaya outsourcing dihapuskan. Kemudian kita berdoa pemerintah lebih bijaksana dalam melaksanakan atau memperbarui undang-undang ketenagakerjaan. Karena kami juga manusia, butuh perhatian, butuh hak-hak kami dipenuhi. Kami juga manusia yang butuh harapan kami tercapai untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami, untuk memberikan sumbangan kepada negara, dan untuk memberikan pendapatan yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Ya, cuma satu solusi dari semua masalah ini: hapuskan outsourcing, tinjau ulang setiap keputusan pembuatan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan kalau bisa kembalikan ke perundang-undangan ketenagakerjaan sebelum disahkan perusahaan-perusahaan outsourcing, yaitu perundang-undangan di bawah tahun 2000. Itu sangat bagus sekali pada saat pemerintahan Gus Dur. Harapan kami, kembalikan ke undang-undang yang lama. Kembalikan. Jangan biarkan outsourcing berkembang menjadi akar-akar yang akan mencekik kaum buruh. Terima kasih.
Solusi utama adalah bubarkan outsourcing dan tinjau ulang perundang-undangan yang dibuat. Itu saja harapan dari kami. Kalau tidak, ya tidak tahulah. Terima kasih saudara telah menyimak ulasan kami, harapan kami, doa saudara untuk kemajuan negeri ini, doa saudara untuk pembebasan kukuk yang menekan para pekerja agar mereka bisa kembali bernafas lega, memperoleh hak-haknya. Kami harapkan agar kita bisa hidup dengan bahagia di negeri tercinta ini. Tuhan memberkati saudara dan kesuksesan senantiasa berserta saudara. Amin.